Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Musdalifah Mutiara Wairoro dari Pendidikan Fisika A angkatan 2017 NIM 206117045 ingin menjelaskan sebuah materi fisika yang berjudul hipotesis Michel-Morley dan postulat relativitas khusus. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai tentang hipotesis ether, yakni hipotesis ether yaitu pada tahun 1905 di mana seorang fisikawan yang bernama Amalen der Physik dari Jerman menulis sebuah tulisan mengenai tentang yang dimana di dalamnya dia membahas seorang Albert Einstein. Nah, tulisan tersebut membahas tentang menjelaskan tentang garis besar teori relativitas khusus, di mana sebuah teori fisika revolusioner yang membuang konsep tentang gerak absolut menjadi gerak relatif dalam konteks kontinu 4 dimensi ruang dan waktu. Nah, sekitar 10 tahun kemudian, berdasarkan pada karya awalnya, seorang Einstein merumuskan teori relativitas umum di mana ia menawarkan solusi baru dari suatu masalah besar, yaitu gravitasi, dengan mempostulasikan suatu karakter non-Euclidean pada kontinu ruang waktu. Nah, Dr. Einstein sendiri menjelaskan mengenai aspek kedua teori ether dan relativitas yang disampaikan olehnya, yang mengenai menjelaskan tentang sifat-sifat yang diperlukan oleh ruang ether oleh teori relativitas, dan kemudian geometri pengalaman yang diberi pada akademi menjelaskan batas-batas di dalam mana geometri Euclidean atau sebarang geometri praktis lainnya dapat dianggap mendekati kebenaran dalam. Nah, kemudian sekitar 10 tahun kemudian, berdasarkan pada karya awalnya, Einstein merumuskan teori relativitas umum, di mana ia menawarkan solusi baru pada suatu masalah besar, yaitu gravitasi, dengan mempostulasikan suatu karakter non-Euclidean pada kontinu ruang waktu. Dia menjelaskan mengenai aspek-aspek kedua teori, yaitu ether dan relativitas. Sifat-sifat yang diperlukan oleh ruang ether oleh teori relativitas. Sedangkan yang dimana batas-batas mengenai teori Euclidean atau sembarang sistem geometrik praktis lainnya dapat dianggap mendekati kebenaran. Dalam hubungannya dengan konsep tentang alam semesta berhingga atau disebut finite universe. Nah, adapun yang lain, salah satu perkembangan yang kiranya patut dicatat adalah, yaitu dalam pertanyaannya Leiden Einstein yang meyakini bahwa hipotesis tentang ether tidak dengan sendirinya bertentangan dengan teori relativitas khusus, sehingga pada saat itu, di belakangan itu, Einstein mengakui bahwa teori ether itu hanya berupa mengada-ngada. Tapi Einstein pun tetap meyakini akan adanya ether, meski pada saat itu bentuknya sama sekali tidak persis. Nah, interaksi oleh ether pada dewasa ini dibayangkan seorang ilmu fisikawan yang dimana dia membayangkan melalui pencarian gelombang gravitation. Tapi sayangnya pada saat itu seorang ilmuwan itu belum berhasil membuktikan tentang pancaran gelombang gravitation tersebut, atau disebut dengan gelombang gravitasi. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang mengenai eksperimen Michel-Morley.
yakni spesialisasi Michelson merupakan sebuah pengukuran dengan ketelitian yang tinggi, di mana dia mendefinisikan kembali pembekuan ukuran meter dengan memakai panjang gelombang garis spektral khusus dan merancang interferometer yang dapat menentukan diameter bintang, yakni bintang sebagai tampak sebagai bintik cahaya walaupun kita memakai teleskop yang sangat kuat. Kemudian hasil kerja dari seorang Michelson Morley yakni sekitar pada tahun 1987-an, di mana dia bekerja sama dengan seorang ilmuwan juga yang bernama Edward Morley, di mana pengukuran gerak bumi melalui ether suatu medium hipotesis yang memenuhi alam semesta ini sehingga cahaya dapat merambat. Nah, eksperimen Michelson-Morley yang sangat peka tidak mendapatkan gerak bumi terhadap ini berarti tidak mungkin ada ether, dan tidak ada pengertian yang disebut gerak absolut. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa setiap gerak itu adalah relatif terhadap kerangka acuan khusus yang bukan merupakan kerangka acuan universal. Dalam eksperimen yang ada hakikatnya membandingkan kelajuan cahaya sejajar dengan tegak lurus pada gerak bumi mengelilingi matahari. Nah, eksperimen ini memperlihatkan bahwa sebuah kelajuan cahaya itu sama bagi sebuah pengamat. Nah, suatu hal yang tidak benar bagi seorang gelombang memerlukan medium material untuk merambat seperti gelombang bunyi dan air. Nah, kemudian pada akhirnya Michelson dan Morley pun dikatakan gagal. Mengapa demikian? Karena tidak dapat mendeteksi gerakan bumi itu terhadap ether. Nah, adapun pada penjelasan mengenai postulat relativitas khusus yang dimana bahwa menyatakan semua gerak adalah relatif. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama bagi semua pengamat. Nah, untuk mengatakan bahwa suatu bergerak selalu menyangkut kerangka khusus sebagai acuan, kita tidak bisa mendapatkan kerangka universal yang meliputi seluruh ruang. Ini berarti tidak terdapat gerak absolut. Gerak hanya berarti terhadap kerangka acuan tertentu. Nah, teori ini muncul sebagai hasil analisis konsekuensi fisik yang tersirat oleh ketiadaan kerangka acuan universal. Nah, permasalahan yang dimunculkan pada percobaan Michelson-Morley ini ternyata baru berhasil terpecahkan dengan teori relativitas khusus yang menjadi landasan bagi konsep baru tentang ruang dan waktu. Nah, teori ini sebenarnya sebelumnya telah diusulkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein 10 tahun yang lalu. Dia mempersoalkan kerangka yang dipercepat satu terhadap yang lainnya. Teori relativitas khusus ini bersandar pada dua postulat yang dimana teori relativitas khusus ini bersandar pada dua postulat yang dimana postulat pertama mengatakan bahwa prinsip relativitas. Postulat ini menyatakan kerangka acuan yang universal jika hukum fisika berbeda untuk pengamat yang berbeda dalam keadaan gerak relatif. Maka kita dapat menentukan mana yang ada dalam keadaan diam dan mana dalam keadaan yang bergerak dari percobaan tersebut. Akan tetapi karena tidak terdapat kerangka acuan universitas, perbedaan tersebut tidak terdapat sehingga muncul postulat di atas. Kemudian itu postulat pertama. Kemudian postulat kedua menyatakan bahwa teori
bahwa kesepakatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung dengan keadaan pengamat tersebut atau pengamat itu. Jadi Einstein menunjukkan bahwa teori Maxwell sesuai dengan relativitas khusus, sedangkan mekanika Newton tidak. Dan modifikasi Einstein mengenai mekanika membawa kedua cabang fisika tersebut menuju persesuaian. Di sini menjelaskan tentang teori relativitas khusus, di mana terdiri atas dua postulat, yang dimana postulat pertama menjelaskan tentang prinsip relativitas. Nah, pada postulat ini menyatakan ketidakkerangka-acuan yang universal. Jika hukum fisika berbeda untuk pengamat yang berbeda dalam keadaan gerak relatif, maka kita dapat menentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak dari perbedaan tersebut. Tetapi karena tidak terdapat kerangka acuan universalitas, perbedaan itu tidak terdapat, sehingga muncul postulat. Kemudian postulat kedua menjelaskan bahwa kepesatan cahaya dan dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Kemudian sehingga Einstein menunjukkan bahwa teori Maxwell sesuai dengan relativitas khusus, sedangkan mekanika Newton tidak, dan modifikasi Einstein mengenai mekanika membawa kedua cabang fisika tersebut menuju persesuaian. Nah, hanya itu saja yang bisa saya bawakan materi dari mengenai penjelasan tentang hipotesis, eksperimen Maxwell-Morley, dan postulat relativitas khusus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.